Oke, tolong berdiri. Selamat pagi, Miss. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi Brasel, silahkan duduk. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Miss minta Faiz untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Thank you, Faiz. Baik. Bagaimana kabarnya semuanya? Brasel, apa kabar guys? Baik. Sudah siap belajar pada hari ini? Siap. Oke, jadi kita kembali belajar pada hari ini. Tetapi sebelumnya Miss mau tanya dulu, Dinar, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini, teman-teman? Enggak, Miss, semuanya hadir. Oke, semuanya hadir, berarti sudah lengkap ya untuk berasa sendiri. Jadi hari ini kita kembali seperti kemarin, bernyanyi dulu. Silahkan untuk semuanya berdiri. Silahkan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu nasional, yaitu Bangun Pemuda-Pemudi. Maaf, maju sebentar, bukan Bangun Pemuda-Pemudi ya, maju sebentar. Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama. Mohon untuk selanjutnya Miss mohon untuk semuanya memperhatikan meja di bawah meja atau di atas meja masing-masing. Apakah ada sampah yang belum merapikan baju, tolong dirapikan. Yang belum merapikan baju, silakan untuk merapikan bajunya. Yang belum memakai masker, tetap untuk menggunakan masker karena sekarang masih tinggi
semuanya. Oke, nah jadi karena semuanya sudah rapi, sebelum Miss melanjutkan materi yang terakhir yaitu bagian D, maka Miss mau bertanya dulu nih, ada yang masih mengingat materi kita kemarin itu tentang apa ya? Oke, ada Hisa, ada Kathleen, ada Nay. Silakan satu-satu dari Hisa dulu. Selain good governance, apa yang bisa kamu jelaskan? Pencegahan korupsi. Kenapa seperti itu? Pencegahan korupsi maksudnya? Mau jelaskan lebih lanjut Hisa? Karena kan itu kan korupsi kan juga merugikan negara ya. Jadi kita juga harus mencegah salah satu bagian dari pemerintah yang melakukan korupsi. Karena kalau kita melakukan korupsi kita juga masih juga ya. Oke. Baik. Dari Kathleen sendiri ada tambahan? Kemarin kita juga dapat bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat bisa banget mengefek yang hidup kita masing-masing. Oke. Ada tambahan lagi dari Nay? Kemarin kurang lebih sama tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Terus di daerah terutama kita bahasnya. Terus membahas korupsi, terus berlanjut ke pembahasan gimana cara menghakimi secara adil dan baik. Oke. Mungkin ada satu orang lagi? Oke. Nafika gimana Nafika? Kemarin ada unsur pokok yang bersifat pendidikan dan kekelolaan pemerintah. Itu yang pertama ada unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Terus yang kedua itu ada unsur wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Terus yang ketiga ada unsur warga masyarakat. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Berarti sangat-sangat banyak yang masih mengingat tentang materi kita minggu yang lalu. Maka ini adalah materi lanjutan dan materi terakhir di bab 3. Nanti untuk penugasannya cukup berbeda. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu. Miss jelaskan sedikit untuk materinya. Yang pertama tetap sama untuk melihat dulu ada masalah apakah yang terjadi ketika berbicara tentang partisipasi warga negara ya. Nah jadi yang akan dijelaskan adalah di sini tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Yang kemarin itu kan tentang tata kelola. Nah tata kelola ini pasti berkesinambungan dengan yang namanya partisipasi. Karena tidak mungkin pemerintahan itu berjalan sendiri tanpa ada partisipasi dari masyarakat. Tapi mari kita lihat kasus yang sudah ada di berita. Apakah memang partisipasi dari masyarakat ini berjalan dengan baik atau memang harus ada peningkatan sendiri seperti itu ya. Nah, boleh kita tonton bersama-sama. Ini berbicara tentang partisipasi pemilih karena kita juga membahas tentang partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pemilihan umum yang digelar setiap 5 tahunan merupakan momentum pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. Meski demikian, tingkat partisipasi publik terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Secara kuantitatif, partisipasi masyarakat memang menurun, namun secara kualitas justru mengalami peningkatan. Hal ini nampak dari partisipasi publik untuk mengawal pemilu. Untuk merespon kondisi ini, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilu 2019. Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menjelaskan ada sejumlah hal yang menjadi pekerjaan rumah penyelenggara pemilu, pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi pemilu 2019. Misalnya partisipasi pemilih, peran petugas pemilu di lapangan, masalah hoaks, hingga black campaign. Di sisi lain, suksesnya pemilu bukan hanya tergantung dari integritas penyelenggara pemilu, tapi juga harus didukung seluruh pemangku kepentingan pemilu.
Pemerintah pusat dan daerah dinilai wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk pelancaran pemilu sebagai upaya pencapaian pemilu demokratis. Aspirasi masyarakat dalam pemilu harus tersalurkan secara ilmiah. Sebab selama ini terjadi fluktuasi partisipasi masyarakat dalam pemilu dari tahun ke tahun. Partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2004 yaitu 84%. Pemilu 2009 sebesar 17% dan pemilu 2014 sebesar 74%. Angka partisipasi pemilih yang terbilang fluktuatif ini tentu sangat memerlukan langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjadi 77%. Seluruh stakeholder terkait di daerah diharapkan mampu mendorong partisipasi pemilih melalui penguatan kelembagaan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Pemilu bukanlah tujuan, melainkan proses politik yang sesuai dengan semangat konstitusi. Tim Liputan, Berita 1. Oke, dari berita yang tadi, apakah ada yang mau memberikan analisanya? Analisanya ada? Ada? Dapat? Oke, dapat naik dengan Gogo. Boleh dapat? Dari apa yang saya tangkap tadi mungkin di Indonesia udah ada banyak perkembangan dari zaman dulu dari tahun 2004, 2009, 2014 hingga dengan sekarang, dan dari apa yang saya dapat juga kualitas pemilunya semakin lama semakin baik. Gogo mungkin? Ya, yang saya dapat bilang tadi juga kualitas, aku juga dengar kualitas partisipasi pemilih itu udah meningkat sama semenjak waktu tadi percentage partisipasinya meningkat ya, sama ya itu dulu. Oke, peningkatan partisipasi ada lagi? Oh, oke, terakhir naik, silahkan naik. Dari yang aku dapat di videonya tadi itu gimana cara meningkatkan kualitas pemilu, terus gimana cara biar masyarakat ini semakin ambis buat pemilu ini gitu, seperti judulnya dorong partisipasi pemilih. Terus kayak tadi tuh ada diadakan rapat membahas tentang yang bakal bekerja di lapangan nanti saat pemilu, gimana semuanya biar semuanya berjalan dengan baik, disiplin, terus sesuai aturan. Terus ya tadi kurang lebih ke dorongan ajakan buat orang biar ikut pemilu dengan baik dan benar. Oke, ya benar banget. Jadi ini melihat bagaimana sebenarnya partisipasi masyarakat gitu ya untuk memberikan kontribusi positif bagi pemerintahan sendiri, karena seperti yang kemarin-kemarin tidak mungkin berjalan sendiri pemerintah tanpa ada masyarakat. Itu adalah feedback, hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi di sini Miss jelaskan sedikit aja tentang materi partisipasi masyarakat, di mana ada nggak sih yang bisa mungkin menjelaskan yang kamu pahami tentang partisipasi itu apa ya? Partisipasi itu kayak mengikut dan Boleh. ya berkontribusi dalam suatu hal. Keterlibatan ya. Yes, keterlibatan seseorang ataupun masyarakat dalam suatu hal gitu ya. Terutama kalau kita berbicara tentang pemerintahan, berarti bagaimana dia mau memberikan kontribusi yang baik untuk negara sendiri gitu ya. Bukan hanya menerima hak tetapi juga mendapatkan kewajiban. Nah, lanjut ternyata berbicara tentang ciri-ciri masyarakat tadi gitu ya. Di sini mohon maaf, kelupaan. Coba jelasin satu lagi dulu ya yang ini. Nah, jadi nanti Miss lanjutkan lagi. Untuk tujuan pembelajarannya di sini, untuk tujuan pembelajaran sebenarnya Miss sudah menyediakan bahan ajarnya juga seperti ini, tetapi Miss ringkas tadi di PowerPoint. Jadi tujuan pembelajarannya boleh dong dibaca oleh Melvin di depan. Melvin. Di depan. Yes. Untuk tujuan pembelajaran untuk kita Ya, maju ke depan aja. untuk tujuan pelajaran
based learning. Pendekatan saintifik peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk rasa syukur atas partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, menunjukkan nilai-nilai disiplin tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, menunjukkan nilai-nilai tanggung jawab tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, menjelaskan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, mengenalkan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, menganalisis partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, menyimpulkan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, menyajikan hasil analisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, dan mengkomunikasikan hasil telah analisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Panjang banget ya. Iya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, bahwa kita akan bagaimana nanti yang pertama di sini Miss akan menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang partisipasi. Setelah Miss menjelaskan, nanti kita akan menganalisis suatu permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan ini, tetapi analisisnya nanti peran. Yang kedua adalah setelah itu kita mengerjakan bersama-sama sampai kepada nanti kita menyajikan dan mengkomunikasikan secara langsung, seperti itu ya. Nah, dilanjutkan kembali yang tadi di sini. Oke. Ya, di sini ternyata ada ciri-ciri masyarakat politik ya, gitu ya. Ada ciri-ciri masyarakat politik. Dari sini ada yang tidak dipahami mungkin. Mulai dari pasti ketika ada suatu negara, ada yang memerintah, pasti itu yang disebut dengan pemerintahan. Dan ada yang diperintah itu adalah rakyat sendiri. Ini yang nomor satu. Sampai nanti kepada berbicara tentang demokrasi, karena partisipasi itu hubungannya sangat erat dengan demokrasi. Ada yang tahu kan demokrasi itu apa? Demokrasi itu kayak simpelnya itu membahas bersama kan? Oke, membahas, bermusyawarah bersama-sama. Oke, bermusyawarah bersama-sama. Ada lagi mungkin yang kalian pahami tentang demokrasi? Bentuk dari demokrasi apa ya? Menginginkan warga negara buat ikut serta. Yes, menginginkan masyarakat warga negara untuk ikut serta secara aktif dalam pemilu, gitu ya. Mulai dari situ lembaga-lembaga negaranya yang tadi disebut dengan eksekutif, legislatif, yudikatif, sampai kepada nanti penerapan hukum yang kita sebut dengan supremasi hukum. Di sini apakah ada yang mau bertanya? Ada? Oke, sepertinya sudah cukup jelas. Kenapa Miss tidak menjelaskan lebih rinci? Ini banyak sekali tentang ciri-ciri masyarakat politik. Nanti dicari aja ya, bukan dicari. Sebenarnya ini sudah ada di quintal. Ini bisa dipelajari supaya bisa lanjut aja. Oke, ternyata ini nih nanti kesinambungannya untuk tugas saat ini. Maka kita akan melihat bagaimana sebenarnya partisipasi politik di lingkungan yang kita memang hadapin, gitu ya. Jadi lingkungan kita itu kan ada yang pertama lingkungan keluarga, ada yang kedua lingkungan masyarakat, yang ketiga lingkungan sekolah sampai kepada lingkungan pemerintah gitu. Nah, contoh di lingkungan sekolah, ada yang tahu contoh dari partisipasi politik menunjukkan bahwa kita memang ikut berpartisipasi politik dalam lingkungan sekolah seperti apa? Bisa? Pemilihan ketua OSIS. Yes, pemilihan ketua OSIS. Nanti kelas akan dibentuk menjadi drama pemilihan ketua OSIS. Oke? Kita akan mencoba untuk berdrama. Tenang saja, draftnya sudah ada di Miss. Jadi kita mencoba, mana tahu kalian nanti mau jadi ini ya, jadi apa namanya, ketua OSIS. Oke? Lanjut.
Itu yang dari sekolah. Selanjutnya, nah kalau dari masyarakat sendiri, boleh dong Niki, Miss mau dengar suaranya Niki nih. Nih, dari masyarakat sendiri yang kamu tahu, contoh dari partisipasi masyarakat apa Niki? Ya, pemilihan ketua RT dan ketua RW. Lanjut, kalau bentuk partisipasi dalam masyarakat, Miss mau tanya gue apa nak partisipasi dalam masyarakat? Dalam masyarakat, maksudnya dalam pemerintahan. Yes, pemilihan presiden. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kita memang berpartisipasi dalam politik. Tetapi boleh diperhatikan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, ketika kita diberikan kebebasan yaitu namanya kebebasan berdemokrasi, berpartisipasi atau berpendapat, kita juga ada namanya yang aturan, rules, regulation gitu ya. Terus mau tanya dulu dong ke Faiz. Faiz, menurut kamu kenapa ketika kita diberikan kebebasan itu harus ada regulasi, harus ada aturan? Karena kalau misalkan ada aturan tuh orang tuh bisa enak-enak gitu ya, nggak terkendali atau nggak terkontrol gitu. Yes, tidak terkendali atau tidak terkontrol. Mungkin Gubernur? Mungkin biar lebih mudah juga opini sama apa yang dibicarakan orang tuh satu topik biar bisa diproses dengan gampang. Oke, punya satu suara, punya tujuan yang sama Iya. ya, gitu ya, visi dan misi yang sama. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya tentang materi pada hari ini? Ada? Oke, lanjut. Kita akan langsung kepada penugasan kelompok. Miss rasa ini satu kelompok aja ya. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Kita akan membuat LKPD-nya tentang drama pemilihan ketua OSIS. Oke, sekarang tolong berdiskusi. Mungkin boleh didekatkan lagi mejanya. Siapa dari sini berarti satu yang mau jadi ketua OSIS, dari sini satu yang jadi ketua OSIS. Ada tim apa itu namanya ya? Tim sukses. Tim ses, ada tim ses juga. Yang kedua, selanjutnya kita harus ada ini apa namanya ya? Yang orang yang membuat. Nanti kan kita dalam bentuk drama. Nah, ketika drama ini harus ada orang yang bertanya kepada ketua OSIS itu. Jadi nggak usah ada wakil ya? Ada nggak sih? Cukup nggak kalau ada wakil? Boleh kami ketuanya ya. Ketua OSISnya aja ya. Oke. Yang bersedia menjadi orang yang nanti bertanya kepada ketua OSIS siapa? Ketua OSIS pasangan lain kan, lawan lain. Iya, pokoknya nanti terserah mau yang dua itu mau apa gitu. Yang netral, oke, Dafa. Dari kelompoknya saya. Oh, oke. Yaudah gini aja dulu. Mari berdiskusi bersama-sama. Silahkan dekatkan dulu mejanya. Yang pertama, tulis dulu siapa aja orang-orang yang akan terlibat dalam tim sukses masing-masing. Siapa aja yang akan jadi ketua OSIS. Visi dan misinya apa aja. Untuk draftnya sudah Miss kirim ke Telegram ya. Handphone dipegang masing-masing ya. Oke, Miss kirim ini. Kemarin Miss hanya dapat contoh dari apa ya? Miss hanya dapat contoh dari kemarin yang ketua OSIS ada satu yang Miss dapatkan. Mungkin ada yang kemarin tim suksesnya punya konsep yang lain, boleh diikutin. Tapi ini Miss hanya dapat dari satu orang gitu ya. Lihat di handphone masing-masing untuk penugasannya seperti apa, visi dan misinya. Sekarang harus dipikirkan ya visi dan misi karena di hari Senin kita langsung drama, oke? Namanya. Kenapa?
Drama pemilihan ketua OSIS. Drama pemilihan ketua OSIS, tenang aja. Jadi ini kelompoknya itu satu meja dari sini. Jadi Yes. dua meja. Yes. Ini satu kelompok, ini aja satu kelompok. Ya, ini aja. Emang kalian mau bisa lagi? Nggak usah bisa. Oke, ini satu kelompok. Kayaknya dekat-dekatin aja lah, biar bisa nanti diskusinya. Ini satu kelompok, ini satu kelompok. Dekatkan aja. Semuanya? Yes, semuanya. Satu baris ini. Oke. Di mana? Kita Di Telegram yang kirim dulu. Dari sebentar ya. Biar nggak susah lagi untuk mencari apa ya namanya desainnya. Enggak kita yang coba buat. Udah. Di Telegramnya Brasel. Ini Miss dapatnya itu dari Kak Denis. Jadi ini diganti aja dengan foto kandidatnya ya. Foto kandidat kalian masing-masing itu aja dikerjakan, ditulis siapa yang jadi ketua OSIS, tim suksesnya masing-masing sebagai apa, berapa orang. Nanti yang jadi debatnya 2 orang dari satu kelompok ya, 2 orang. Oke, boleh berdiskusi bersama-sama? Yuk. Ayo. Nah, bisarin aja beneran. Bisarin aja. Ayo. Bisa nggak dibuka? Jadi ini visi misinya jangan ini ya. Kalian visi misi kalian ya. Ini hanya draft. Ini hanya meminta draftnya aja. Oh, ini kelompok 1. Ini kelompok 1 aja ya. Ini kelompok 2. Satu, ini 2. Gak apa-apa, kalian jadi nomor aja. Oke? Yang mau jadi ketua OSIS siapa? Poster dulu ini. Oke. Nanti ada ya kan yang nanti bagian yang apa namanya ketika kita sudah milih dia jadi apa tuh? Ini loh ketika kita milih kan kita pakai tinta. Apa tuh namanya saksi? Saksi. Nah, ada lagi ya di timnya saksinya siapa? Oke, seperti itu. Let's silakan berdiskusi. Siapa ya? Yang mau jadi Saksinya Melvin ya? Saksi cuma tinggal lihat doang. tapi dia yang debat dong. Katanya dia mau debat. Oh, bukan. Yang Silakan berdiskusi. Tulis di Debat dulu yang iPad aja nanti ya. Yang depan itu ada Kan ketua. yang dekat beda lagi. Harusnya Jadi kan guys, jadi gini, ketika nanti pemilihan OSIS itu, pemilihan ketua OSIS dramanya, kan kalian kayak yang kemarin itu kan ada orang-orang yang bertanya kan pada saat itu. Ya. Nah, yang di bioskop ingat nggak? Ya. Nah, Ya. itu jadi dia sebenarnya jadi netral aja kali ya. Nah, bertanya kepada tim 1 atau tim 2 gitu loh. Ketua OSIS 1 atau ketua OSIS 2. Oke? Oke. Berarti Ya. Bisa mau tanya lagi, yang punya baju ketua OSIS siapa? Baju ketua OSIS apa namanya? Baju OSIS, jas OSIS. Ada tapi di sini tangan saya apa? Tangan saya bisa nyakitin tetap nggak itu? Ya, ada ada atau di rumah? Hah? Iya, maksudnya pas nanti drama. Tenang, untuk dramanya, Miss kita akan belajar lagi nanti untuk belajar dramanya, biar terlihat memang seperti pemilihan ketua OSIS. Tapi kan kalian sudah minimal sudah punya bayangannya pemilihan ketua OSIS, karena kan dari sini ada tim sukses ya kemarin, ya. Yang Miss mau minta, jadi yang tadi sebagai kandidat ketua OSIS dari kelompok ini berusaha satu sama tim sukses kalian. 1, 2, 3 dari kelompok ini
Minjem nih Mas Kalau JH itu terlihat nggak sih gas OSISnya? Terlihat nih, ada lambang JH. Kok lambang JH lambang OSIS? SH aja, SH yang kalau misalnya JH ada. Nah itu aja dulu tinggal. Nah tadi Miss bilang Miss bertanya kita di sini perlu ada waktu proses kira-kira Perlu aja deh waktu Ayo ketua siapa? Ayo kayaknya di debatnya seru nanti loh. Ya. Jadi ada ketua OSIS, ada wakil ketua OSIS. Di dramanya ketua OSIS, wakil ketua OSIS. Rencanakan, silakan dibikinkan visi dan misi sesuai draft yang dibuat. Guys, ganti fotonya ya, jangan foto itu ya. Ganti fotonya. Oh my god. Oh iya. Jadi belum sempat. Enggak bisa. Oh iya. Apa? Enggak sih bakal sih. Yuk, dipikirkan aja tim suksesnya siapa. Siapa yang mau tim sukses? Harus ada 2 orang yang akan menjadi orang yang berdebat nantinya, membuat pertanyaan untuk calon ketua OSIS 1 dan calon ketua OSIS 2. Berapa? 2 orang. Pilih yang kritis ya, pilih yang kritis guys. Kalau untuk debat. Tim sukses. Ya, kemarin kamu membantu mereka pilih nomor 1. Materinya oke, yang Udah itu bikin ya. Guys, ingat ya, coba dipikirkan tuh visi misinya apa, ya. Let's go. Visi-visinya bikin di Telegram ya. Kalau sudah dapat tim sukses, nanti apa aja yang mau di visi dan misinya boleh diskusi dengan Miss dulu nanti ya. Oke? Silakan berpikir, ditulis aja di notes iPad masing-masing atau laptop. Enggak lagi. Cuma yang pasti pertama kita akan mencoba untuk mengajak ngobrol dia secara baik-baik, secara pertemanan, secara keluargaan. Nah, apakah kita bisa dengan kita memberitahu bahwa itu adalah hal yang tidak baik dilakukan sebagai anggota OSIS, dan untuk kedepannya jika dia yang masih ketahuan melakukan itu, kita dari pihak OSIS sendiri mungkin akan melakukan teguran, berupa ini segala macam, dan satu sama yang Ini kelompok 1 ini kelompok 2. jika masih Kan ada 2 ya. Terus setiap orang itu nanya berapa? Nanti 3 pertanyaan. Setiap orang. Yes. Rama. Nanti harus coba pinjam baju OSIS nanti. Nah, ini. Oh, betul kamu sama mereka sih. Enggak, tapi aku di linknya boleh. yang SMA kan? OSIS ya. Dia punya apa? Yang jadi ketua OSISnya siapa? Gugu. Nanti bisa mikirin dan pinjam sama ketua ini OSIS ya. Oke. Pikirin aja. Apa? Kita pakai Gugu udah. Ayo, ini kayaknya harus benar-benar mikir nih. Ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kalian siapa kalian? Ketua, oke. Boleh dong ditulis di note siapa aja yang jadi ketua OSIS, tim suksesnya, yang jadi debatnya, debaternya. debat itu yang netral nih. Iya, netral gitu. Ya. Oh, yang lainnya. Aku punya ada. Kamu tim sukses. Iya, berarti
Catat. Ini kayak ya ini juga network. Ini mungkin kayak misal ketika ada suatu kasus tentang pembelian, yaitu sampai pembelian kasus itu Tapi terkait dengan aktivitas kayak apa yang kalian akan melakukan ketika kamu melihat kasus tersebut kayak gitu. Nah, terus nanti dijawab kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kayak jadi nanti aku pengen gini. Kita nanya ke salah satu aja atau kedua-duanya? Ganti dulu gitu. Jadi kita tanya kedua. Jadi ini kayak apa, Bang? Gimana kita sebagai rakyat bisa mempercayai kalian OSIS dan kalian Guys, melakukan pertanyaannya itu harus nyambung ke visi misi dan bisa dijawab oleh ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Gitu banget. Gitu. Nah, mau tahu kan? Sampai debat. Debat si Isa sama dua orang. Iya, dua orang. Promosi dan jadi misal yang pakai jaket OSIS siapa nih atau gue? Dua-duanya. Ya gue dua-duanya. Nah cari nih dua nih. Sukses berarti. Udah di backdrop situ. Gak usah pakai slide. Visinya. Oke, tadi udah Oke, sudah ada yang terlihat siapa yang jadi ketua OSIS, wakil ketua OSIS, visi misi, terus dengan Aku udah selesai visi misinya nih. boleh sini. Lihat. Oke, Miss. Sebentar, Miss. Yang ketua di sini siapa? Timekeeper itu Miss Putus satu siapa ya yang jadi timekeeper ya? Kamu udah di Jangan, kalau sudah masuk kepada orang yang akan debate nanti jangan jadi timekeeper. Oke, saya tanya, ya tulis Naya di situ ya. Siapa yang tulis ya? Oh, jadi tulis ya Jepang itu jadi timekeeper. Kita main 3 menit. Nanti biar Miss lihat nanti untuk visi dan misi kandidat ketua OSIS. Mau desktop aja.
Kita baca dari Berarti itu sesuai Gimana ya? Jangan ya. Nanti guys usahakan kedua OSIS sama ketua OSIS itu ini saling bisa mendukung satu dengan yang lain ya. Jadi jangan cuma satu orang yang ditanyakan ya. Ya. Jadi ketika dia ngeblank ada ketua OSIS atau ketua OSIS nih yang bertanya nantinya. Apa jadi? Ayo bantuin. Kamu ini gimana ya? Ini program-program yang juga masukin. Yes, program jadi ketua OSIS masukin dong terlihat apakah jadi ketua OSIS apa aja programnya, visi misinya apa aja. Ya mana tahu nanti masuk ke jadi ketua OSIS amin ya. Ya kan biasanya di sini paling kritis. Yang baik mereka Fotonya ya, foto itu jangan lupa diganti tuh foto, jangan foto ganti foto gue sekarang. Ya, Widih, udah ada nih foto dari dapat sama sini. Emang ini pas waktu itu. udah selesai semua Boleh kirim dulu ini. Boleh kirim dulu nggak ke Telegram dulu? Kita sama-sama. Oke, nanti lihat nih ya. Ini ada yang keren nih udah kelompok 1. Ayo kelompok 2. Kelompok 1 Di sini. Kelompok 1 di depan nih. Efisien, cepat, efektif dan Oke, kita coba lihat ya. Tunjukkan visi misi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang di satu mungkin untuk pemikiran nantinya. eventnya bakal banyak. Jadi kita lewat lagi ngilangin dulu. rasa itu Udah. gimana rasanya, kayak rasanya apa, gimana dihilanginnya, hilanginnya mungkin dari bersama biar betah gitu. Fotonya Biar ada yang biar resikonya bisa improve ya. Nah itu tuh yang terkait dengan partisipasi. Kalau ada dia kan gimana Din? Kalau gimana? Kan waktu gua Iya, sih. Oke. Jadi semuanya Oke, kita coba dulu ya. Untuk kandidat ketua, wakil ketua untuk drama kandidat wakil ketua OSIS yang di sini. Nih, seperti ini sudah diganti ya. Jadi sudah diganti sama kandidat ketua OSIS. Satu fotonya seperti ini, ganti ya nanti nak fotonya. Ya fotonya seperti ini. Ayo diganti ya. Saya buat foto kalian dari Argogo ya. Kamu fotonya apa?
Konsep pertanyaan hasil berbahasa Inggris gimana? Udah sih. Tolong wakilnya menjawab. Ya udah gue. Ya, apa ya? Udah ya programnya. Di Arwan. Udah deh, ya. Naik apa mukanya buat ini apa? Hashtag. Iya, makanya we are the solution. Oh, Bisa disambung. Jadi kan sebagai wadah aspirasi. Ya deh. Dapat dari mana? Bikin bro. Bapak bikin. Gak percaya. Oh, hasilnya tinggi Guys, udah ya. Lagi ya programnya udah dengerin lagi. Gue nggak ada. Bisa pesan ke Telegram. Nanya kan dia tadi dapat dari mana? Bikin bro. Berkarya. Oh, gila. Bikin bro. Wait, hold on. Already started ya. Iya, kan. Programnya itu ada 5. Habis itu visinya 3, visinya 1. Ini bikinnya ini kayak kamu ya. Mau tahuan number 1 mulai. Nah, mulai awal. Nah, ini masing-masing gimana kalau bisa kita buat coba. Nah, apa? Simple aja. Apa? We are the solution. We are the solution. Jadi kalau misalnya apa arti moto, we itu artinya kita semua anggota OSIS rakyat semua ini kita bawa we are. Jadi kita bawa kita bawa kelasin. Ini aja slogannya. Udah itu aja nih. Of the people. Of the people, from the people, by the people. The people for the people. We are the people for the people aja ya. Itu kan si Mas Zaya tuh Ryan. Mas Zaya. Udah selesai kan? Hah? Iya, kamu suaranya kecil. Pertama tidak sih. Pertama seperti ini. Ini daftar ya. Oh iya, kalian mau buat? Iya. Iya, enggak kayak bunyi perhatian. Iya, makasih. Busur gue udah ada. Busur emang perlu. Dari penggaris. Penggaris aja, kok busuk Pak? Itu visi-visi masukin yang naik. Iya, Ini berbeda sama kan nggak usah motor ya ukurnya. Udah selesai naik udah 910 udah gue. Ini berbeda sama. Ini kan nanti. Sini. Oke, kita sebentar lagi ya. Jadi nanti untuk drama kandidatnya itu tolong dikirim ke Miss hari Senin kita drama ya. Hari Senin mulai drama. Oke, boleh sebelum boleh pakai dulu nggak nanti foto.
Ya silakan duduk di tempat masing-masing. Yuk, silakan duduk. Ini ya, dulu. Nanti kalau Oke, mari kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Hari Senin kita akan drama pemilihan ketua OSIS. Mohon untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh tim masing-masing, kelompok masing-masing. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Miss minta untuk siapa ya? Yang mau pimpin doa boleh dong? Ya. Oh, Kai aja. Silakan Kai. Yes. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup sesi civic ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke.